Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi pada Dadang Suwana Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Jakarta Baru, yaitu dinamika pemerintahan kota Jakarta pasca perpindahan ibu kota negara, sekaligus tantangan inovasi menuju kota mandiri. Tahapan penyelesaian ini adalah kita akan membahas tentang dari sisi tantangan pembangunan. Dengan beralihnya ibu kota negara dari Jakarta kepada daerah Kalimantan Timur, maka itu akan membuka babak baru dalam pembangunan di Jakarta itu sendiri. Apakah akan berhasil atau tidak? Tantangan yang utama itu adalah dari sisi adanya ketimpangan. Ketimpangan pembangunan. Ada satu daerah yang sangat luks, bagus sekali. Ada satu daerah yang sangat minus. Ketimpangan ini juga akan mengakibatkan timbulnya kemiskinan. Di Jakarta itu bukan berarti tidak ada kemiskinan loh. Tetap ada juga kemiskinan karena kriterianya nanti akan berada di bawah kemiskinan. Yang ketiga, dengan adanya ketimpangan kemiskinan itu akan berpengaruh kepada kriminalitas dari kota Jakarta sendiri. Ini masalah-masalah yang harus diantisipasi baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Tantangan lainnya yang akan dihadapi oleh oleh Jakarta, kota Jakarta itu adalah permasalahan lingkungan. Lingkungan itu ada yang kumuh. Kalau di istilah di Jawa Barat ada namanya kumuh tapi kaya, namanya kuya. Kumuh tapi kaya. Tapi ada juga dari kumuh tapi miskin. Kumis istilah di Jawa Barat tuh jadi gitu. Jadi kumis itu kumuh miskin. Itu masalah itu, menjadi masalah. Nah, wilayah-wilayah seperti ini harus diantisipasi oleh pemerintah pusat terutama oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian yang berikutnya yang kedua yang perlu diantisipasi oleh pemerintah tersebut adalah ketersediaan infrastruktur. Karena infrastruktur ini memang dibutuhkan. Pembangunan itu membutuhkan infrastruktur, pasti. Nah, cuman ini seperti apa? Nah, berikutnya lagi adalah bagaimana peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagaimana telah kita bahas pada sesi-sesi sebelumnya, tugas pemerintah daerah itu cuma satu, yaitu bagaimana peningkatan pelayanan pada masyarakat. Dalam rangka bagaimana peningkatan pelayanan masyarakat yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah cuma tiga. Yang pertama, bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, bagaimana meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah. Kalau kita perhatikan nanti, secara umum, bidang pemerintahan itu ada 4, yaitu bidang administratif pemerintahan. Ini diatur di Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administratif pemerintahan, di mana di situ harus diatur yang penting adalah permasalahan pembagian kewenangan. Pembagian kewenangan ada 3, atributif, delegatif, mandatori. Ini adalah ranah dari pemerintah, administratif pemerintahan. Yang kedua adalah ranah hukum. Ini ranahnya aparat penegak hukum. Yang ketiga adalah pelayanan publik. Yang keempat adalah politik. Kita berusaha meningkatkan politik, kita berusaha meningkatkan pelayanan publik, kita minimalkan pelayanan dari aspek hukum. Kuncinya adalah kita perbaiki peningkatan administratif pemerintahan. Kalau secara umum, maka tantangan pemerintahan itu, kalau secara umum, tantangan pemerintahan itu ada 2 nanti. Bagaimana untuk Jakarta? Bagaimana pembentukan struktur pemerintahan baru nanti pasca dari perpindahan itu sendiri? Itu harus diantisipasi. Sebab terjadi goyang itu pasti. Karena ibarat pohon dicabut dengan akar-akarnya dipindahkan ke daerah baru. Nah, wilayah yang tanam pohon itu akan goyang itu pasti itu. Nah, bagaimana pembentukan struktur pemerintahan tadi? Kemudian yang perlu diperbaiki yang kedua adalah bagaimana kebijakan administratif pemerintahannya itu harus diantisipasi. Itu banyak loh dampaknya. Ya, dampaknya di sana akan menjadi masalah di sana. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah perlunya transformasi dalam kehidupan masyarakat itu. Karena masyarakat itu akan berubah, akan timbul dinamika sosial baru. Akan timbul permasalahan peningkatan kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri. Dengan pindah sebagian yang pindah menjadi juga bermasalah, ini pindah di sana akan jadi masalah tuh. Yang dibiayai ini kan cuma pegawainya aja, sementara keluarganya bagaimana itu? Keluarga yang pindah itu nanti akan jadi masalah itu, akan timbul masalah nanti di wilayah baru.
termasuk juga akan timbul masalah ya di Jakarta sendiri yang perginya itu. Jadi yang berangkat akan bermasalah, yang ditinggalkan pun akan bermasalah juga. Ini yang perlu dilakukan antisipasi, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintahan Jakarta. Nah, yang perlu menjadi masalah juga adalah dengan berpindahnya ini akan bermasalah, akan timbul permasalahan keuangan, akan terjadi pengurangan, akan terjadi peningkatan biaya. Ini yang jadi masalah nih. Nah, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Kota Jakarta perlu membuat kebijakan keuangan yang terintegrasi. Jadi harus diselesaikan secara holistik di situ. Perlu ada kebijakan keuangan, pengelolaan keuangan terintegrasi. Itu dari hulu sampai hilir, dari mulai pucuk di atas sampai ke bawah. Itu yang perlu diantisipasi. Dan kemudian juga yang berikutnya yang perlu diantisipasi oleh Kota Jakarta, perlu adanya diversifikasi sumber pendapatan. Nah, kita tahu nanti kalau anggaran belanja itu kan cuma dua, pendapatan dan belanja. Pendapatannya itu perlu ada intensifikasi pendapatan, perlu ada diversifikasi pendapatan, ada intensifikasi, ada ekstensifikasi. Ini harus diperbaiki oleh pemerintah Jakarta itu dalam rangka mengantisipasi jika nanti tahun 2024 itu akan terlaksana perpindahannya tersebut. Yang perlu diperbaiki berikutnya adalah dinamika ekonomi. Jadi dengan adanya perpindahan tadi itu akan terjadi bolong-bolong gitu. Kalau saya ibaratkan itu misalkan di suatu tempat ada pohon, pohonnya dicabut dengan akar-akarnya. Ini akan bolong di sini. Di daerah yang ditinggalkan ini akan bolong. Nah, dengan bolong itu perlu ada redistribusi pembangunan ekonomi. Karena ada daerah nanti yang plus minus di situ. Ada yang plus bagus, ada yang minus juga banyak. Nah, kemudian perlu diantisipasi adalah perlunya akan adanya peluang bisnis baru. Pasti. Dengan bisnis baru itu, dengan bisnis tadi akan muncul bisnis baru. Ini contoh saya perhatikan dulu, misalkan juga baca di YouTube ya. Pada saat perang Ukraina dengan Rusia. Amerika mengkonikan. Akhirnya industri-industri, usaha-usaha yang berasal dari Amerika, misalnya McDonald, KFC misalnya, itu di Rusia itu dilarang. Nah, sehingga mulai timbul lagi posisi baru lagi, muncul lagi ekonomi baru. Nah, ini yang akan muncul lagi. Akan muncul bisnis-bisnis baru terkait dengan perpindahan dari ibu kota ini. Yang akan ditimbulkan masyarakat, akan ada kebutuhan-kebutuhan baru. Nah, ini yang perlu dilaksanakan dalam rangka dinamika ekonomi, maka akan muncul bisnis-bisnis baru. Dan ini perlu didukung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi akan muncul bisnis-bisnis baru. Nah, termasuk juga akan ada dinamika ekonomi. Akan berdampak pada sektor ekonomi dan kebijakan investasi. Perlu ada redistribusi pembangunan ekonomi. Perlu ada distribusi peluang baru. Di situ akan perlu ada kebijakan-kebijakan baru. Nah, yang perlu diantisipasi oleh Jakarta supaya termasuk menghilangkan kemiskinan, masalah pemerataan, yang perlu dilaksanakan adalah oleh pemerintah desa, perlu adanya kerjasama. Perlu adanya kolaborasi untuk mengantisipasi tantangan bersama. Karena dengan pindah itu, ini tantangannya sama nih. Pihak-pihak penyangga misalnya Bekasi, Depok, ya, Bogor, Kota Tangerang maupun Kabupaten, itu sama-sama berdampak gitu. Nah, itu perlu dilaksanakan secara holistik, secara kolaborasi, secara bersama. Karena kalau diselesaikan secara parsial itu nggak akan selesai. Harus bersama, duduk bersama, silakan mau diapakan nanti solusinya kira-kira gitu. Perlu dilihat lagi mitigasi risiko. Risiko apa yang muncul sehingga tidak timbul masalah. Jadi nanti perlu dilakukan kolaborasi untuk pengelolaan keuangan. Lalu perlu ada proyek-proyek bersama untuk pertumbuhan regional. Ini perlu ya, ini banyak terjadi kurang diantisipasi. Misalnya Bogor dianggap sebagai banjir kiriman. Nah kalau gitu silakan beliau Pemda DKI, Bogor tadi daerah-daerah temannya dibuatlah penyangga-penyangga air sehingga akan terjadi equipment tempat air. Nah di situ dibeli oleh pemerintah DKI. Perlu ada pembangunan secara bersama. Nah nanti selain pemerintahan, yang perlu dilakukan adalah peran aktif dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan itu sangat perlu. Nah, sehingga nanti dalam melaksanakan pembangunan tadi, partisipasinya khususnya partisipasi masyarakat sehingga ada rasa memiliki dari masyarakat. Nanti masyarakat akan mendukung proyek-proyek
kepada lingkungan yang kita buat. Nah, apa upaya antisipasi yang bisa dilakukan? Antara lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka upaya antisipasi adalah mengembangkan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi ketimpangan, kemiskinan, dan kriminalitas. Yang kedua, perlu mengembangkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Yang ketiga, perlu mengembangkan infrastruktur baru yang berkualitas. Yang keempat, perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Apa yang perlu dilaksanakan dalam rangka mengatasi hal tersebut? Nah, perlu lakukan strategi mengatasi tantangan. Langkah-langkah untuk mengatasi tantangan antara lain bisa dilakukan inovasi kebijakan, penguatan kapasitas baru. Pemirsa, sebagai kesimpulan bahwa dalam rangka mengantisipasi tantangan pembangunan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu melaksanakan inovasi kebijakan dalam rangka menghadapi tantangan pembangunan. Yang kedua, perlu melibatkan masyarakat sehingga terjadi penguatan kapasitas masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki. Ini yang perlu dilaksanakan. Sehingga nanti terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan masyarakat itu sendiri. Pemirsa, demikian bisa kita diskusikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan kita bermanfaat, dapat menambah ibadah kita semua. Demikian disampaikan, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.